Minggu ketiga dalam Paskah pada hari ini. Oleh karena itu saya mengajak kita bersama membaca satu bagian firman Tuhan. Mari kita membuka dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-40. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-40. Dan jika Bapak Ibu sudah menemukan bagian ini, saya akan membacakannya. Mari kita menyimak Alkitab kita masing-masing. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberikan suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca dalam Kisah Para Rasul, maka dalam tradisi atau menurut tradisi pandangan dan dalam kanonisasi dan oleh bapak-bapak gereja, maka Kisah Para Rasul itu ditulis oleh Lukas, dan Lukas yang sama juga menulis dalam Injil yang ketiga. Berarti adalah penulis Lukas dalam Injil Lukas dan penulis Kisah Para Rasul adalah orang yang sama. Oleh karena itulah maka ketika kita membaca dalam Injil Lukas, maka penulis Lukas mengungkapkan tentang kisah awal, bagaimana perjalanan dan kehidupan dan pelayanan dari Tuhan Yesus itu sendiri. Dan dalam Kisah Rasul, Lukas mencatat kembali bagaimana kehidupan kelompok para pengikut Kristus yang dari semula mereka melihat dan hidup bersama dengan Yesus, dan setelah Yesus mati, dan ternyata kelompok ini tetap masih bertahan dan tetap ada di dalamnya. Oleh karena itu ketika kita membaca dalam Injil Lukas dan dalam surat dan dalam kitab Kisah Para Rasul, maka ada satu kesinambungan yang paralel di dalamnya. Ada satu pesan khusus, ada satu kesatuan dalam inti dari kitab ini. Kalau dalam Injil Lukas, maka kita menemukan bagaimana Kristus memproklamasikan tentang pengampunan dosa itu ada di dalam Yesus Kristus, dan semua bangsa harus mengalami pengampunan dosa itu sendiri, mulai dari Yerusalem. Kita bisa membaca dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 47. Namun di dalam Kisah Para Rasul ternyata bahwa apa yang diproklamasikan pada Lukas pasal 24 itu terjadi dalam dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Maka dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, pada peristiwa pencurahan Roh Kudus telah mengalami terjadi satu kegerakan rohani
pemberitaan atau isi dari khotbahnya Petrus. Ternyata bahwa peristiwa Pentakosta yang terjadi dalam Kisah Rasul pasal yang ke-1 telah berdampak sangat besar dalam kehidupan Petrus itu sendiri. Kita masih sangat ingat sekali tentang apa yang dialami oleh Petrus, dan kita sangat ingat sekali tentang apa yang terjadi dalam pribadi yang dialami oleh yang namanya Petrus. Yang pertama kita melihat bahwa dalam Injil baik Matius, Markus, dan Lukas mencatat bahwa Petrus adalah seorang yang cepat berbicara, cepat meresponi segala sesuatu, diresponi dengan cepat tanpa dia memikirkan apa yang diucapkannya itu sendiri. Maka setiap perkataan-perkataan Tuhan Yesus selalu orang yang pertama meresponi adalah Petrus itu sendiri. Petrus pernah katakan bahwa Tuhan, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Yang lain silakan meninggalkan, tapi aku tidak akan meninggalkan engkau. Dan Yesus katakan, sebelum air berkokok, engkau telah menyangkal. Menandakan apa? Menandakan bahwa betapa seorang Petrus ini cepat meresponi. Dan yang kedua, dalam Injil baik Matius, Markus, dan Lukas mencatat, dan juga Injil Yohanes, bagaimana kegagalan Petrus itu sendiri. Pada saat Yesus ditangkap dan Petrus menyaksikan penangkapan itu, dan Petrus adalah orang yang pertama kali menyangkal tentang keberadaan Yesus. Petrus katakan bahwa aku tidak mengenal orang ini. Dan ini menunjukkan satu kegagalan yang dimiliki oleh Petrus. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata peristiwa ini tidak berhenti di sini. Dan dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas mencatat tentang kegagalan Petrus. Tapi dalam Kisah Para Rasul memperlihatkan keterbalikan yang terjadi. Kalau dalam Injil menceritakan tentang bagaimana Petrus yang gagal, tetapi dalam Kisah Rasul mengungkapkan bahwa apa yang terjadi dengan Petrus. Dan ayat yang kita baca hari ini adalah salah satu poin dari pemberitaan, adalah salah satu poin dari isi dari apa yang Petrus sampaikan kepada banyak orang. Alkitab mencatat pada saat Petrus berbicara setelah hari Pentakosta, ada 3.000 orang yang mengambil keputusan untuk menerima Yesus. Berarti menandakan bahwa peristiwa Pentakosta telah membawa satu dampak yang sangat besar dalam keberadaan Petrus itu sendiri. Oleh karena itu maka kita melihat dari apa yang dialami oleh Petrus adalah seorang yang gagal, tapi peristiwa Pentakosta telah membawa satu perubahan. Maka apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Lukas 24 ayat 47, bahwa pengampunan dosa itu ada di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Maka sesungguhnya ayat ini ingin memperlihatkan Petrus telah mengalami satu peristiwa yang radikal di dalam dirinya. Ada satu perubahan hidup yang radikal dialami oleh Petrus. Ayat yang ke-15, maka setelah hari Pentakosta kita melihat Petrus berbicara atas dasar kebenaran yang otentik. Ayat yang ke-15 dikatakan di sana, kalau kita membaca ayat yang ke-15, pasal yang kedua ayat 15, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari masih pukul 9 pagi. Dalam hitungannya pagi di sana. Ayat yang pasal yang kedua dikatakan di sana, bagian yang terakhir di sana, bahwa dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang mabuk. Orang-orang mengatakan bahwa tercengang dan melihat mereka dan seperti orang mabuk. Mereka dikatakan bahwa orang-orang ini menyindir mereka sedang mabuk oleh karena anggur manis. Orang-orang mengungkapkan bahwa apa yang terjadi dalam hari Pentakosta, semua orang mengalami karya roh, tetapi ada kelompok-kelompok orang yang mengatakan bahwa orang-orang ini sedang mabuk oleh karena anggur yang manis. Tapi Petrus katakan tidak. Bagaimana mungkin orang mabuk masih jam 9 pagi? Tidak mungkin orang itu mabuk. Oleh karena itulah maka pada saat itu ketika Petrus berbicara, Petrus menyatakan tentang nilai-nilai kebenaran di dalamnya. Dia tidak asal berbicara lagi. Dia tidak asal mengeluarkan pernyataan statement yang
Pentakosta menggenapi apa yang dinubuatkan dalam kitab Yoel. Karena dalam kitab Yoel dikatakan, aku akan mencurahkan rohku ke atas umatku. Dan Pentakosta itu terjadi. Maka Petrus berbicara atas dasar kebenaran yang otentik. Yang berikutnya ayat 32, kita menemukan di sana bahwa pernyataan Petrus ayat yang ke-32. Yesus ini yang bangkit. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal ini kami semua adalah saksi. Yang berikutnya bahwa Petrus mengungkapkan bahwa kebangkitan Kristus bukan karena dicuri orang, tetapi dia menjadi saksi. Kenapa dia menjadi saksi? Kita melihat Yesus pernah menampakkan diri secara pribadi kepada Petrus. Berarti menandakan adalah dalam menampakkan diri Yesus kepada Petrus, Yesus ingin berurusan dulu dengan Petrus. Maka ketika Petrus mengalami perjumpaan dengan Yesus, ada terjadi satu perubahan yang sangat luar biasa itu sendiri. Dari mana kita lihat perubahannya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 37 menunjukkan satu perubahan yang dalam diri Petrus. Petrus berbicara dengan penuh kuasa. Ini perubahan yang terjadi di dalamnya. Yang dulunya dia berbicara asal bunyi di dalam diri, tetapi setelah dia mengalami perjumpaan dengan Yesus dan mengalami yang namanya peristiwa Pentakosta, Petrus berbicara dengan dasar yang luar biasa. Ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul itu, apa yang harus kami perbuat? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu kalimat di sana itu adalah kata terharu. Mungkin kita memahami kalimat terharu ini kalimat yang seperti apa? Kalau kita melihat dalam konteks Indonesia, terharu seringkali diidentikan bahwa kita sangat tergugah dengan kata-kata yang diucapkan ini. Sangat tepat kata-kata yang diucapkan. Kita sangat terharu karena bagi kita bahwa Petrus itu nggak ngomong seperti itu. Tapi kenapa dia bisa ngomong seperti itu? Terharu sekali dengan. Contoh sederhana adalah mungkin kita tahu bahwa orang ini dari kecil cara bicaranya gagal, nggak jelas, pokoknya dia ngomongnya nggak baik. Tapi sekarang kok dia ngomongnya lantang, dia ngomongnya baik sekali, dia ngomongnya menarik sekali. Wah, kita sangat kagum, kita terharu dengan dia bahwa ternyata dia sudah dapat berbicara dengan baik. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak hanya sebatas itu. Dalam bahasa aslinya, dalam teks aslinya, dalam bahasa Yunani dia menggunakan istilah dalam teks ini, dalam teks asli dia menggunakan kata kananuso. Kananuso itu memiliki pengertian adalah terluka, tertusuk, dan tertikam. Karena kata Petrus itu telah menusuk di dalam hati orang-orang itu. Kata-kata Petrus itu telah membuat hati mereka menjadi terluka. Kata-kata Petrus itu telah membuat mereka menjadi orang yang tertuduh di dalam diri mereka itu sendiri. Apa yang Petrus katakan? Sehingga membuat mereka tertusuk, membuat mereka tertikam, membuat mereka terluka. Apa yang dikatakan Petrus? Petrus katakan bahwa jadi ayat 36 itu, kaum Israel harus tahu bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus, yang membuat hati mereka terluka, hati mereka tertusuk. Oleh karena Petrus ingatkan bahwa engkau yang menyalibkan Yesus itu, engkau yang telah menghakimi dia, engkau yang telah menggantungkan dia di atas kayu salib. Tapi Allah telah membangkitkan dia dan dia dijadikan dan dia sebagai anak Allah. Yang dia sebagai anak Allah, engkau telah salibkan dia yang ada di tengah-tengah kamu. Kalimat itulah yang membuat orang-orang yang dia salib itu meratap atas tangil atas kata-kata Petrus itu sendiri. Jadi kata terharu ini lebih tepat menggunakan kata meratap mereka atas apa yang dikatakan oleh Petrus itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah perubahan radikal yang dimiliki oleh Petrus. Kalau yang dulunya Petrus hanya asal bunyi dan tidak punya dampak sama sekali dari apa yang dikatakan, tetapi setelah dia
begitu kuat, yang memiliki nilai kuasa yang begitu besar di dalamnya, sehingga ketika dia berbicara, orang meresponi pembicaraannya. Yang membuat orang meresponi pembicaraan bukan karena bagusnya perkataan Petrus itu, tidak, tetapi yang membuat orang meresponi perkataan Petrus karena Petrus berbicara atas dasar kuasa daripada Tuhan yang ada di dalam dirinya. Maka sesungguhnya yang dapat kita pertanyakan di sana adalah, siapa yang membuat hati mereka itu bisa menjadi terhambat? Siapa yang membuat hati mereka itu bisa terluka? Siapa yang membuat hati mereka itu bisa tertutup? Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus melihat pribadi ketiga dari Allah Tritunggal adalah Roh Kudus. Maka fungsi Roh Kudus adalah mengingatkan, menginsafkan, menyadarkan, dan membawa orang berbalik kepada Tuhan. Berarti menandakan apa? Apa yang Petrus sampaikan itu sungguh mengandung kuasa Roh Kudus di dalamnya, di mana Roh Kudus memakai perkataan-perkataan Petrus itu yang dapat menggugah hati mereka dan membuat mereka dapat berbalik dan dapat bertobat dari cara hidup mereka dan jalan hidup mereka. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka sesungguhnya disinilah menjadi satu poin yang begitu menarik di dalam hidup kita ini, bahwa kita tidak akan pernah mengalami kata-kata yang penuh dengan kuasa kalau Roh Kudus tidak menyertai. Kita tidak akan memiliki yang namanya kata-kata yang membawa orang untuk bisa bertobat kalau Roh Kudus tidak bekerja di dalamnya. Oleh karena itu, maka kita melihat bahwa ternyata pertobatan terjadi oleh karena pekerjaan Roh, bukan karena kata-kata kita, tapi pekerjaan Roh Kudus yang menginsafkan, menyadarkan orang supaya orang semakin berbalik di dalamnya. Maka kalimat ini menjadi kalimat yang menarik. Oleh karena perkataan Petrus sungguh perkataan dengan penuh kuasa, maka ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing beri diri untuk dibaptis. Berarti menandakan apa? Roh Kudus menginsafkan supaya orang itu sadar atas perbuatannya untuk kembali kepada Allah untuk mengalami pertobatan. Maka Petrus mengungkapkan di sini bertobat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita seringkali mendengar yang namanya pengertian tentang bertobat. Bagi kita istilah bertobat dalam bahasa aslinya, kita seringkali mendengar yang namanya metanoia. Metanoia diambil dari akar kata metafora. Metafora dalam istilah Latinnya itu adalah perubahan bentuk, perubahan wujud, dari kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Berarti ada perubahan yang radikal yang terjadi di dalamnya. Dari kepompong, dari ulat menjadi kupu-kupu, perubahan yang radikal sekali. Bahkan dalam perubahan yang radikal itu perlu terjadi di dalam hidup orang yang mengalami pertobatan. Jadi orang yang bertobat adalah orang yang harus mengalami perubahan secara radikal di dalam hidupnya. Apanya yang harus mengalami perubahan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kalimat ini Petrus mengatakan bertobatlah. Dia tidak menggunakan kata metanoia, tapi dikatakan di sana kata bertobat. Dalam teks ini dia menggunakan kata metanosate. Metanosate ini memiliki pengertian perubahan pada pikiran, perubahan pada hati. Maka hati mereka yang terluka, hati mereka yang tertusuk, hati mereka yang tertuduh, mereka harus berbalik dan tinggalkan itu. Ada perubahan hati di dalam hati mereka, ada perubahan pola berpikir di dalam diri mereka. Kenapa itu harus terjadi di dalam diri? Karena mereka adalah orang yang menyalibkan Yesus, karena mereka adalah orang yang menyangkal Yesus, karena mereka adalah menolak anak Allah itu sendiri. Maka cara berpikir mereka tentang Yesus harus berubah. Kalau dulu mereka hanya melihat Yesus adalah anak dari Yusuf yang dilahirkan oleh Maria, manusia secara utuhnya di dalam diri mereka. Tapi setelah mereka mengalami pertobatan, maka mereka memandang Yesus bukan lagi sebagai manusia yang dilahirkan oleh Maria, tetapi mereka harus dapat melihat Yesus yang adalah Allah dan menjadi manusia dan mati dan bangkit untuk manusia itu sendiri. Maka itu yang harus terjadi di dalam pola berpikir mereka. Itu yang terjadi di dalam hati mereka. Maka ketika hati mereka berubah, pola berpikir mereka berubah, maka cara mereka memandang Allah juga pasti akan
itu yang akan terjadi. Sebagaimana Petrus berubah hidupnya, maka orang yang mengalami pertobatan harus berubah. Kalau dulu Petrus hanya melihat Yesus dari sisi manusia dan sebagai guru besarnya saja, tetapi setelah dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, Yesus tidak hanya sebagai guru, tapi dia adalah anak Allah yang hidup, yang turun dalam dunia. Maka pernyataan Petrus itu sungguh luar biasa. Kamu harus tahu, Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Di sini seringkali kita salah mengertikan. Seolah-olah Yesus itu menjadi Tuhan setelah dia bangkit. Kita seringkali memahami bahwa seolah-olah bahwa Yesus menjadi Tuhan setelah dia bangkit. Tidak dalam konteks di sini. Dalam Injil Matius 1 ayat 3, di sana dikatakan sebelum dunia dijadikan, firman itu sudah ada. Maka dalam kitab Kejadian selalu dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berfirmanlah Tuhan. Dalam kitab Kejadian sudah menunjukkan ada pribadi yang kedua. Sehingga dalam Injil Yohanes menunjukkan bahwa dia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Berarti menandakan adalah Yesus sudah ada dan Yesus juga ikut dalam penciptaan itu sendiri. Maka dalam Kolose dikatakan bahwa dunia ini dijadikan oleh dia, oleh Yesus itu sendiri. Maka kalimat ini dikatakan Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan, menjadi kurios. Bukan karena kebangkitannya dia menjadi kurios, tidak. Tetapi Allah berbicara di sini, Allah dalam otoritas keilahian. Dalam keilahian Allah telah membuat dan menetapkan Yesus menjadi kurios. Dan juga dia adalah Kristus. Yesus itu artinya juru selamat. Theos telah menjadikan dia sebagai juru selamat. Dan dia adalah kurios itu sendiri. Kenapa dia kurios? Karena dia yang diurapi itu sendiri. Kata Kristus itu adalah diurapi. Dia yang diurapi. Pertanyaannya bagi kita sekarang, siapa yang diurapi? Alkitab selalu hanya menunjukkan 3 jabatan yang diurapi: imam, raja, dan nabi. Maka Yesus hadir sebagai raja dan dia harus diurapi. Maka kalimat ketika Yesus masuk Yerusalem dengan menaiki seekor keledai betina, dan di situ orang katakan Hosana, Hosana. Hosana itu bukan hanya pujian semata-mata, tapi Hosana itu adalah sorak kemenangan yang menyatakan hari ini kami telah menang karena Raja kami telah memasuki Yerusalem. Hari ini kami telah mengalami kemenangan, Raja kami telah masuk ke Yerusalem. Saat inilah kemenangan itu terjadi. Namun konsep kemenangan mereka pada saat itu adalah kemenangan secara politik. Oleh karena itulah maka Petrus katakan berubah dari cara berpikirmu itu. Kamu dimenangkan bukan karena dari segi politik, tapi kamu dimenangkan dari dosa dan kuasa dosa Adamu. Dan hari ini pun di tengah-tengah polemik wabah COVID-19 ini juga cara berpikir kita juga harus berubah. Selama cara berpikir kita tidak berubah, maka kita akan menilai Allah yang lain, menilai Allah yang kedua. Seolah-olah kita berkata, kalau Yesus itu berkuasa, kenapa dia tak menghilangkan COVID-19 ini? Kalau Yesus itu berkuasa, kenapa banyak para pendeta hamba Tuhan harus mati karena COVID-19 ini? Bukankah ada banyak orang berdoa supaya Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan, tapi kenapa tidak? Ibu saudara yang dikasih Tuhan, dalam hal inilah cara berpikir kita harus paham. Bukan berarti bahwa ketika kita mati oleh karena COVID-19 itu dia gagal menjadi Yesus, tidak. Bukan berarti kalau orang mengalami penderitaan COVID-19 ini bahwa ketuhanannya menjadi gagal, tidak.
Dia tetap Allah dalam kekekalannya, dia tetap Yesus dalam kekekalannya. Oleh karena itu cara berpikir kita harus berubah. Sehingga hari ini ada banyak orang tinggalkan Yesus karena dia merasa saya sudah berdoa dengan Tuhan Yesus, tapi kenapa Tuhan tidak pulihkan saya? Kenapa Tuhan tidak sembuhkan saya? Karena apa? Cara berpikir kita hanya kita merasa bahwa perubahan itu hanya sesaat. Padahal kalimat yang digunakan oleh Petrus di sini adalah metanosate, adalah perubahan pikiran dan perubahan hati yang diperbaharui sepenuhnya di hadapan Tuhan. Maka kalau kita hanya perubahan sesaat, kita salah dalam penilaian kita. Perubahan yang ingin dibuat, perubahan yang dimaksudkan oleh Petrus adalah seluruhnya. Cara pandang kita terfokus lagi kepada Kristus yang telah mati dan bangkit. Pola pikir kita harus terfokus kepada Yesus yang mati dan bangkit. Kalau Yesus yang mati sudah bangkit dalam hidup kita dan kita mengalami kemenangan, Allah berkarya dalam seluruh hidup kita. Oleh karena itu maka fokus kita bukan melihat kepada fenomena yang ada sekarang ini, tapi pola berpikir kita adalah memandang kepada karya Kristus yang agung, yang luhur, yang luar biasa itu. Fenomena terjadi sekitar kita, silakan saja dia terjadi, dan itu tidak mempengaruhi iman kita kepada Yesus, dan itu tidak mengganggu keberadaan iman kita kepada Yesus. Kan apa? Pola berpikir itu. Selama pola berpikir kita tidak berubah, maka suasana sangat mempengaruhi. Sebenarnya yang benarnya adalah bukan suasana yang mempengaruhi, tapi fokus dan pandangan kita yang harus mengalami perubahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kemarin ada satu ilustrasi yang mengungkapkan ini. Dulu waktu kita susah, kita makan dengan apa adanya, sukacitanya ada. Waktu kita susah dulu mau makan nasi, mau makan ini, makan apa adanya, tapi sukacitanya ada. Nah sekarang setelah kita berhasil, kita sudah sukses semua, kita makan pizza, juga ada sukacitanya. Apakah sukacita makan pizza dengan sukacita dulu makan nasi apa adanya sukacitanya berubah? Tidak. Tetap dulunya sukacitanya sama. Sekarang makan yang enak juga sukacitanya sama. Berarti sukacita bukan dipengaruhi oleh apa yang ada di depan kita, tapi sukacita dipengaruhi oleh karena hati kita yang sungguh mengalami satu perubahan di dalam hidup kita. Bahaya kita kalau sukacita kita dipengaruhi oleh suasana. Maka kekristenan sekarang ini banyak dipengaruhi oleh suasana. Kalau suasananya baik, imun kekristenannya naik. Tapi kalau suasananya tidak baik, imun kekristenannya menurun. Berarti itu bukan mengalami pertobatan metanosate ini. Karena pertobatan metanosate adalah berubah total di dalamnya. Makanya sekarang ini kita lihat ada banyak orang menjadi pelayan-pelayan gereja, ada banyak orang menjadi tapi cepat sekali ngambek, gampang sekali ngambek. Itu mah bukan berubah dari cara berpikirnya. Kalau orang yang berubah dari cara berpikirnya, dari hatinya mengalami perubahan, dia tidak akan mengalami yang namanya keadaan seperti itu. Suasana tidak akan mempengaruhi, tetapi justru dia semakin bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh. Satu ilustrasi yang diungkapkan luar biasa. Kenapa kurma, kalau orang tanam kurma di padang gurun itu ditimpa dengan batu. Jadi kurma di bawah, terus kurma itu ditimpa dengan batu. Mungkin 2 atau 3 batu ditimpa. Ini kurmanya di sini, ini batu timpa. Waktu kurma itu mulai tumbuh, dia nggak bisa nendang batu itu. Karena dia nggak bisa menendang batu, maka kurma itu punya akar yang kuat di sini. Setelah dia punya akar yang kuat, sekali dia naik, batu itu bisa terangkat. Nah, waktu batu itu terangkat, kurma itu semakin bertumbuh, akarnya di bawah pasir itu sudah kuat sekali. Ketika badai apapun menerpa dia ikut begini, tapi dia nggak akan berubah. Dia nggak akan tenggelam, dia tetap ini. Tapi kurma itu tetap menghasilkan kurma yang baik. Kekristenan kita juga harus mengalami seperti itu. Silakan saja suasana seperti apa di dalam diri kita, tapi kalau kekristenan kita kuat, tidak akan bisa meruntuhkan dan tidak akan menerpa kita. Itu yang terpenting di dalam hidup kita. Maka sesungguhnya orang yang telah berubah dari cara pola berpikirnya, hatinya telah berubah, maka dia akan mampu untuk menjalankan apa yang Yesus katakan kepada orang. Apa yang Yesus katakan? Yesus katakan, aku mengutus engkau sama seperti domba di tengah serigala.
Terus apa yang dilakukan? Tidak ada apa-apa. Apakah domba itu harus melakukan apa enggak? Tapi kalimat itu katakan, aku memutus engkau sama seperti domba di tengah serigala. Ketika engkau domba berada di tengah serigala, jangan engkau jadi serigala, engkau tetap domba. Tetap aja jadi domba di situ, jangan berubah jadi serigala. Maka kekesalan kita yang seringkali terjadi adalah suasana di sini banyaknya apa? Kalau banyaknya serigala, ya saya juga domba berubah jadi serigala. Makanya seringkali orang katakan domba berbulu serigala. Makanya di dalam kekristenan kita banyak mengalami itu, kacau kita, rusak gitu. Mencuri dari luar, masuk gereja, masuk ke sana, ya tetap mencuri lagi karena nggak berubah cara berpikirnya, hatinya nggak berubah. Harusnya kan tidak. Kamu main musik di gereja, kamu main musik di mana, engkau tetap domba. Jangan engkau main musik di gereja, engkau domba, tapi engkau main musik di luar sana, engkau nggak lagi jadi domba, tidak di situ. Engkau main musik di gereja, engkau tetap domba. Engkau main musik di hotel, engkau tetap domba. Tunjukkanlah nilai Kristus yang ada di dalam diri, sehingga itulah yang akan mewarnai seluruh hidup kita. Begitu juga kita menjadi seorang majelis. Ketika engkau ada di gereja, engkau seorang majelis yang menjadi domba. Tapi ketika engkau ada di lapangan sana, engkau juga seorang majelis yang menjadi domba. Tidak berubah. Apakah majelis itu hanya berlaku di dalam gereja? Tidak. Di luar sana pun orang akan panggil Pak Majelis. Pak Petrus di sekolah sana juga orang bilang, Pak Majelis. Meskipun Pak Petrus itu guru sana, tapi ada yang kita Pak Majelis. Berarti menandakan bahwa tetap itu melekat di dalam diri. Maka pertobatan kita harus melekat di dalam diri. Maka pertobatan metode sate ini adalah pertobatan satu kali. Tapi pertobatan satu kali ini berlaku untuk selama-lamanya. Karena kalimat metode sate ini adalah pertobatan yang hanya dikerjakan satu kali. Pertobatan satu, mengaku Yesus adalah Tuhan, dan itu hanya satu kali. Bukan berkali-kali. Mengaku Yesus adalah Tuhan dalam pertobatan kita itu terjadi satu kali. Oleh karena itulah, maka bagian ini sangat penting sekali bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalimat ini adalah memang bentuk perintah, tapi dalam bentuk lampau. Berarti dalam bentuk perintah, dalam bentuk lampau ini, Petrus ingin menekankan sekali, engkau sungguh-sungguh bertobat. Pertobatanmu hari ini akan menentukan keberadaanmu ke depan di dalam hidupmu. Pertobatanmu yang sekarang akan menentukan keberadaan dirimu yang akan datang. Itulah yang Petrus ingin ungkapkan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertobatan menjadi syarat yang mutlak dalam kita beroleh keselamatan. Kenapa pertobatan ini adalah syarat yang mutlak untuk beroleh keselamatan? Karena keselamatan dikerjakan oleh Yesus Kristus. Maka pertobatan kalau berpikir dan hidup kita di depan Kristus membawa kita sadar keselamatan bukan usaha kita, tapi keselamatan adalah anugerah yang dikerjakan oleh Yesus dalam hidup kita. Sehingga dalam konsep pertobatan ini, saya hanya ingin membawa kita belajar tentang doktrinnya GMI. Dalam doktrin GMI, dalam pengakuan iman Westminster yang berbicara tentang pertobatan, mengajarkan beberapa hal. Yang pertama, GMI meyakini bahwa pertobatan adalah anugerah. GMI meyakini bahwa pertobatan itu anugerah. Kenapa pertobatan itu anugerah? Karena pertobatan bukan pekerjaan kita. Pertobatan itu adalah pekerjaan Allah. Maka Petrus kata ketika dia berbicara, Roh Kudus itu membuat mereka tidak nyaman dalam hati mereka. Roh Kudus mengingatkan mereka untuk bertobat. Maka pertobatan adalah anugerah dikerjakan oleh Allah di dalam diri kita. Jadi pertobatan anugerah dikerjakan oleh Allah di dalam diri kita. Sehingga ketika kita dapat mengaku dan meninggalkan hidup masa lalu, masa lama kita, masa lampau kita, Allah mengerjakan itu di dalam diri kita. Kita nggak akan pernah kuat. Tetapi Roh Kudus yang memberikan kekuatan bagi kita untuk kita dapat melewati semuanya itu. Maka sesuai dengan Sakaria 2 ayat 12 ayat 10, di sana dikatakan pertobatan di dalam kita GMI mengenal adalah pertobatan adalah pekerjaan Allah yang dikerjakan Allah di dalam hidup kita. Maka orang yang bertobat, yang berbalik dan meninggalkan dosa, Allah yang mengerjakannya di dalam diri kita. Dan kalaupun kita menyampaikan berita tentang pertobatan dan orang itu bertobat, itu bukan karena kita, Allah mengerjakan di dalam diri. Yang kedua, GMI memahami tentang pertobatan ini karena kasih dan anugerah dari Tuhan,
dan pengenalan akan Allah di dalam Yesus Kristus membawa orang bertobat itu harus berduka atas dosa-dosanya. Jadi menandakan apa? GMI mengenal pertobatan itu anugerah dikerjakan oleh Yesus Kristus, maka orang yang mengalami pertobatan melihat dosa satu kebencian di dalam diri. Itu yang GMI harus lihat. Jemaat GMI harus belajar di sini bahwa kalau kita mengalami pertobatan, maka GMI itu mengajar bahwa itu adalah anugerah dari Tuhan. Namun oleh karena pengenalan kita akan Yesus melalui anugerah itu, membawa kita mengenal Allah dengan baik, dan itulah membuat kita membenci dosa. Jadi kalau kita jemaat GMI ternyata masih goyah dengan dosa, perlu belajar lagi. Perlu semakin hari semakin giat kita melatih diri kita. Harusnya kita menjadi orang yang akhirnya tidak lagi tertarik dengan dosa, tidak lagi suka dengan dosa, membenci dosa itu. Akhirnya dosa itu menjadi satu hal yang menjijikkan, yang membuat kedukaan di dalam diri. Jadi ketika kita harus berdoa, ketika sama saya membuat kedukaan yang sangat besar. Dan itulah yang Petrus lakukan. Ketika dia mau meninggalkan Yerusalem, Yesus berbalik dan Petrus katakan, "Engkau mau kemana kita?" "Aku mau ke Yerusalem, aku mau mati." Akhirnya Petrus berubah dan dia pergi kembali ke Yerusalem dan mati di Yerusalem dengan kepala terbalik. Dalam posisi itu sebenarnya membawa kita belajar bahwa seharusnya setelah kita mengalami pertobatan, kita harus membenci dosa. Namun yang sangat menyedihkan dalam hidup kita adalah dalam diri orang yang mengalami pertobatan masih tertarik dan senang dengan dosa. Beberapa yang sangat memilukan bagi kita kalau kita membaca di media beberapa waktu yang lalu, salah satu gereja yang besar di Surabaya, seorang pendeta yang terlibat dengan kehidupan yang baik, dan itu senang menyedihkan. Membawa kita untuk melihat sebagai orang yang percaya dan mengenal Yesus, harusnya dalam hidup kita belajar untuk membenci dosa. Tapi kalau kita masih tertarik, masih senang dengan dosa, berarti kita tak mengenal Allah yang kudus. Kita hanya mengenal Allah dalam kedagingan di dalam diri. Kalau kita mengenal Allah yang kudus, maka pengertian Allah yang kudus adalah mengkhususkan diri. Berarti menandakan bahwa Allah telah mengkhususkan dirinya menyelamatkan kita orang yang berdosa ini. Maka kita orang yang berdosa yang telah diselamatkan Tuhan dan mengalami penebusan, maka kita juga harus mengkhususkan diri kita. Ketika kita mengkhususkan diri kita, maka dimanapun saya ada, saya telah mengkhususkan diri saya. Ini yang terpenting. Maka dalam doktrin yang GMI mengenal tentang pertobatan, bahwa setelah kita mengenal Allah dengan baik, kita harus membenci dosa. Yang ketiga, dalam pemahaman GMI tentang pertobatan itu adalah mutlak dan perlu terjadi bagi kita orang yang berdosa. Tanpa pertobatan kita tidak akan mengalami. Maka GMI mengenal pertobatan itu mutlak, karena tanpa pertobatan kita tidak akan mengalami. Dan yang keempat, poin yang juga penting bagi kita, dalam GMI mengenal pertobatan harus disertai dengan pengakuan. Jadi ketika kita bertobat harus ada pengakuan di dalam. Jangan hanya kita kata, "Oh, saya sudah bertobat." Pengakuan urusan saya dengan Tuhan. Tidak. Betul yang kita katakan ini, saya sudah bertobat, dan pengakuan itu urusan saya dengan Tuhan. Tetapi apakah Ibrani akan berlaku dengan kita? Saksi kita bagaikan awan yang ada di atas langit sana. Itu yang harus terjadi. Jadi kalau kita sudah bertobat, harus ada saksi, harus ada pengakuan di dalam hidup kita. Kenapa kita gagal terus di dalam hidup kita dan jatuh dalam dosa yang sama? Karena kita tidak mengakui segalanya dalam hidup. Dan kita belajar dari pertobatannya Daud. Ketika Yonatan tegur dia dan ingatkan dia, dan dia mengaku di depan Yonatan. Dan inilah dia belajar mengingat di sini bahwa pertobatan yang diinginkan, diharapkan dalam gereja kita di sini adalah ketika kita bertobat, kita harus mengaku secara pribadi di hadapan Tuhan dan harus ada saksi di dalamnya. Kenapa harus ada saksi? Nolong kita untuk ketika pada saat iblis menyatakan, pada saat iblis mulai menggoda kita katakan, dosa saya sudah selesai, dan ada saksi.
dan itu akan meneguhkan dan memperkuatnya. Perkara itu menjadi kuat kalau ada saksi. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari bagian firman Tuhan hari ini yang kita sudah baca dari Kisah Rasul pasal yang kedua, apa berkat Tuhan yang kita dapatkan dari pertobatan? Yang pertama, kita melihat pertobatan adalah awal dari pemulihan di dalam hidup. Tanpa ada pertobatan kita tidak akan mengalami pemulihan. Maka pertobatan dikerjakan oleh Allah di dalam diri kita melalui penyaliban Yesus Kristus, maka itu membawa pemulihan di dalam diri. Pada saat kita mengakui Yesus adalah Tuhan dan kita mengalami pemulihan di dalam hidup kita, karena kita mengalami pemulihan, hubungan kita dengan Allah dipulihkan di dalam Yesus Kristus. Hubungan kita dengan sesama dipulihkan di dalam Yesus Kristus. Dan hubungan kita dengan lembaga, hubungan kita dengan semuanya dipulihkan di dalam Yesus. Ini penting sekali. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertobatan akan membawa kita kepada Allah. Ada banyak orang kecewa dengan lembaga karena dia tidak dipulihkan dengan lembaga. Maka dia kecewa. Jadi orang yang telah hidup dalam kekecewaan, kalau dia tidak dipulihkan dalam kelas konseling dikatakan, maka kekecewaan dia itu akan mempengaruhi pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani. Maka dalam kehidupan kita ada banyak orang kecewa, nggak dipulihkan. Maka sesungguhnya kalau kita lihat belajar, kenapa perselingkuhan itu seringkali terjadi? Mungkin dulu dia pernah mengalami, dan itu pemikiran saya. Mungkin dulu dia pernah dikecewakan oleh karena diselingkuhkan, maka setelah dia hidup dan semua dia juga balas dendam melakukan perselingkuhan karena tidak diselesaikan di dalam. Maka dia tidak mengalami pemulihan sebenarnya. Maka orang yang tidak mengalami pemulihan dia akan melakukan semuanya. Sehingga apa yang terjadi di dalam dirinya? Maka tindakan dan keinginan balas dendam itu terjadi. Dan seolah-olah dia merasa bahwa kalau saya sudah balas dendam saya merasa puas. Dan itu menandakan bahwa sebenarnya kita belum mengalami. Kalau orang yang telah dipulihkan oleh Tuhan, cara berpikirnya berubah, hatinya berubah, tidak ada lagi dalam konsep dalam bahasa. Makanya seringkali kita mendengar kalau dia menyakiti saya, saya juga akan menyakiti. Kamu menyakiti saya satu, saya menyakiti kamu juga. Berarti kita tidak mengalami pemulihan. Yang kedua, kita belajar dari bagian firman Tuhan. Pertobatan telah membuat pintu pengampunan dosa di dalam diri. Jadi pertobatan telah membukakan pintu pengampunan bagi kita. Orang yang bertobat, pintu pengampunan terbuka bagi dia. Dan orang yang mengalami pertobatan telah menerima pengampunan itu sendiri. Maka disinilah penting bagi kita. Ketika Petrus ingatkan mereka bahwa engkau menyalibkan Yesus, dan mereka sadar tentang hidup mereka dan mereka dan mengalami pengampunan itu. Apa yang harus kami lakukan? Petrus katakan, engkau bertobat. Kami telah terluka, kami telah tertuduh, kami telah tersiksa hati kami karena kami telah menyalibkan Yesus. Apa yang harus kami lakukan? Bertobat. Maka pertobatan adalah menjadi pintu pengampunan itu terbuka. Dan yang terakhir kita melihat. Apa yang kita lihat dari bagian ini? Melalui pertobatan telah tersedia harapan akan kekekalan. Orang yang bertobat dalam hidupnya, Allah menjaminkan pengharapan yang kekal bagi dia. Berarti menandakan apa? Jadi orang yang mengalami pertobatan, jaminan kekekalan Allah sediakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak di surga, terima kasih, kami sangat bersyukur untuk